استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو بنية القبول وتم يقول سلام العظيم استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام وعلى اولياء ونجم الاولياء والصالحين والصالحين الله يغفر ما يرحم ذنوب في الجنه في الهود النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بكم أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak pernah henti-hentinya kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti atau aplikasi daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu berbagai macam kenikmatan yang sudah kita rasakan sampai saat ini, di antaranya nikmat umur, nikmat sehat, nikmat seberataan, nikmat berataan. Kadada yang pernah kadada nikmat. Baik itu sakit kah nikmat juga. Pokoknya biasakan keluar kalimat tuh alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Kayak apa kah? Alhamdulillah. Supaya memancing nikmat Allah yang lain. Kamu dasar sakit bang, dasar kada nyaman, dasar kada kawat dirasakan, dasar kada nyaman itu dasar kada nyaman maksudnya itu. Tapi untuk memancing nikmat Allah yang lain, yaitu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Artinya bersyukur aja, karena masih ada yang lebih parah lagi daripada kita, boleh jadi kayak itu. Nah, dengan berkah kita berkumpulan yang rutin biasanya seminggu sekali, wah ini setengah bulan sekali. Kenapa? Jadi setengah bulan sekali supaya rindu kita tuh semakin berat, karena rindu itu sakit. Yang ada, ya sama aja dia lawas kada tamu. Apa namanya, bila terlalu rancak tuh kalau pindah bosan ya kisahnya ya. Jadi mudah-mudahan berkah kita berkumpulan kayak ini, umur kita berkah, harta kita berkah, ilmu kita berkah, seberataan berkah. Mudah-mudahan bubuhan pian selalu diberikan kesehatan walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan kabul hajat berataan. Mudah-mudahan urusannya lancar berataan. Yang belum kawin mudahan diberikan kemudahan. Yang sudah kawin tambah lagi. Merawat dalam di rumah ya. Alhamdulillah. Jadi malam ini apa namanya, pertemuan pertama yang udah giulun ya, ada minggu yang lalunya belum pas kena kawat karena ada uzur. Jadi malam ini ulun memulai dengan membaca daripada manaqib Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah atau Al-Hujjatul Islam sebagai gelar beliau. Beliau ini adalah termasuk kutub di zaman beliau. Pada masa itu kalau ada salah khilaf 11 Masehi atau 5 Hijriyah. Nah pas itu 11 Masehi, yang 12 Masehinya kan Syekh Abdul Qadir Jailani, kutubnya Sidin. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ini, beliau bukannya banyak mendapat pujian dulu itu, tapi malah justru banyak mendapat hinaan karena ilmu tasawuf beliau, karena beliau itu ahli filsafat. Jadi banyak yang kada sependapat dengan kitab Ihya Ulumuddin-nya. Bahkan ada seorang ulama di situ yang membuat kitab tentang mengkritisi kepada Imam Ghazali. Jadi ada seorang ulama di situ yang alim yang bernama Al-Imam Abu Abdullah bin Ziyad, itu seorang alim ulama juga di situ zamannya. Ketika beliau membaca kitab tentang mengkritisi Imam Ghazali, dibaca Sidin dengan hati yang penuh kebencian dengan ajaran Sidin nih, ajaran Imam Ghazali. Habis membaca kada lawas matanya buta. Matanya Sidin ini buta. Tapi itu hidayah bagi Sidin ketika Sidin kalau Sidin kada bertaubat, kada bakalan bisa melihat kembali seperti semula Sidin bisi mata. Tapi Sidin bertaubat akhirnya lah, mungkin dapat hidayah dari situ. Berkah apa? Berkah ilmu-ilmu yang Sidin dapat juga, walaupun bukan ilmu ma'rifat atau ilmu tasawuf. Mungkin itu dasar untuk mendapatkan hidayah. Akhirnya Sidin taubat.
Ada juga Al-Imamul Kabir bernama Syekhul Imam Ali bin Hamzah Al-Maghribi. Ini syekh atau ulama besar juga di zaman Al-Imamul Ghazali. Ini orang yang memprovokasi murid-muridnya untuk membenci karangan kitab beliau Ihya Ulumuddin itu. Jadi dikumpulkannya ini santri murid-murid Sidin, hendak dibakar ini kitab Ihya Ulumuddin yang dibakar. Kenapa? Banyak menyalah aja. Gitu nah kisahnya nih kan. Ini orang-orang ahli fikih, ahli-ahli syariat yang kada sepaham ketika itu di zaman. Orang-orang alim kada sembarangan. Lalu suatu malam ini Syekhul Maghribi ini bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali, dan Imam Ghazali dalam mimpi itu membawa ke hadapan Rasulullah. Dibawa ke hadapan Rasulullah. Dan di situ kebetulan ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ada di situ. Kayak di sidang lah. Sayyidina Abu Bakar orangnya bijak. Jadi Sayyidina Umar boleh jadi ini belum paham isi kitab Ihya Ulumuddin ini. Tapi ini diakui oleh Rasulullah, diakui oleh sahabat Abu Bakar, Umar, padahal lain sezaman lah. Tapi di situ menunjukkan bahwa ini hidayah bagi Syekhul Imam ini Ali bin Hamzah Al-Maghribi ini. Nah, ini hidayah bagi Sidin supaya memang untuk mengenal siapa Al-Imam Al-Ghazali. Jadi pas sudah bangun dari itu, ya kan dari mimpinya tuh Sidin tuh rasa disidang langsung oleh Rasulullah kayak Pak. Rasulullah yang menyidang, sidang Abu Bakar dan Umar. Ketika bangun langsung minta maaf kepada Imam Ghazali, dan setelah itu beliau mengkaji semua karangan-karangan Imam Ghazali, kitab-kitab Sidin. Hidayah bagi Sidin. Kan jadi seandainya di zaman wah ini ada yang mengkritisi ilmu-ilmu atau ulama-ulama sufi yang dalil dari ahli-ahli fikih atau ahli syariat, ini bisa jadi hidayah. Dulu ada kisah Tuan Guru Abah Anang Jazuli pernah didatangi seseorang ini orang ahli, memang ahli fikih, ahli kitab lah, mendatangi konsultasi tentang ada pengajian di dalam pagar itu, namanya guru Sidin itu ngaranya Zainal Ilmi juga, tapi lain Zainal Abidin yang dimaksud lah, hidup sezaman masih Sidin, hanya aja meninggal, guru daripada gurunya kawan kita juga dulu, tapi Sidin meninggal sudah. Jadi ditanyakan, bujurlah pengajian Sidin itu ya kayak ini ma'adu-adu lah bahasanya, ma'adu-adu. Ujar Abah Anam disambat Sidin, itu orang alim jangan macam-macam di situ. Itu orang alim, itu ilmunya ya. Jadi kayak ini maksud Ustaz. Kalau kelas kanakan SD jangan mengkritisi kanakan mahasiswa gitu nih. Dulu pernah zaman Gus Dur, ketika Gus Dur ada menulis sebuah tulisan yang mengkritisi kanakan yang baru mondok pesantren 2-3 tahun. Kan kada nyambung kalau itu nih maksud dulu. Jadi kalau bukan paknya jangan membahas masalah yang menurut kita boleh jadi kada masuk akal nih ya. Imam Ghazali bisi ading namanya Imam Ahmad. Imam Ghazali ini orang yang ahli dalam fikih juga. Sidin sholat berjamaah kada pernah tertinggal. Habis maghrib pengajian di tempat Sidin itu, di masjid itu tuh. Cuman Imam Ahmad adingnya Imam Ghazali ini kada pernah sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah kada pernah. Lalu Imam Ghazali ini hendak menegur ningali, menyuruhlah Mama Sidin. Bahasa kita kayak ini, Mak, tolong pang tagurakan, artinya disuruh ya kan pang si Ahmad ini nah untuk berjamaah di masjid umpat. Supaya kenapa jadi mamanya yang disuruh nih bepandang nih, supaya menurut Imam Ahmad ini. Imam Ahmad adiknya Imam Ghazali ini menurut lawan Mama Sidin umpat sembahyang Isya ketika itu setelah pengajian lah. Jadi dulu Imam Ghazali memang pengajiannya juga habis maghrib sampai Isya. Jadi habis sholat Isya Imam Ahmad ini sembahyang Isya umpat dia berjamaah. Lalu jemaah di situ melihat tumben ada Imam Ahmad nih di sini. Adiknya Imam Ghazali tumben ada itu. Jadi apa? Pas sudah sembahyang, belum rakaat pertama Sidin mufarakah sembahyang ke belakang. Makmum ini melihat, kenapa mufarakah nih? Mufarakah ini berpisah maksudnya lah dari jamaah itu sembahyang. Habis itu apa? Imam Ghazali yang jadi imam setelah selesai jamaah ini takut kenapa ading pian, bahasa kita adalah kenapa ading pian sembahyang mufarakah. Sidin melihat himbong sedih Imam Ghazali ini ketika sebelum sembahyang Imam Ghazali menghadap dulu kepada makmum, melihati oh ada adik Sidin sembahyang. Himbong nih mau sembahyang. Sekalinya apa?
mufarakah orangnya. Imam Tuntung sembahyang didatangi oleh Imam Ghazali, bahasa kita begampat bepandir ya. Imam Ahmad ini ilmunya luar biasa juga. Jadi di situ hidayah juga bagi Imam Ghazali lah. Kenapa tadi kamu mufarakah sembahyang jamaah betakun? Misalnya kayak itu telah, padahal sidin juga betakun. Artinya ya itu sebagai tanda tanya kayak itu nah. Lalu jadi Imam Ahmad apa nah? Di hati kami itu tuh, di hati pian nih nah, nyempet Imam Ghazali nih penuh dengan darah. Dulu kalau ada salah khilaf itu kisah, ini ada tentang kitab, ini di kitab tentang apa Jami' Karamatul Auliya, kitab tentang karamah-karamah daripada aulia Allah. Jadi ketika itu habis maghrib membahas masalah fikih tentang masalah haid bebinian Imam Ghazali ini. Jadi kita pas sembahyang terbawa-bawa masalah haid tadi tuh. Imam Ahmad ading Imam Ghazali ini tahu hatinya Imam Ghazali itu kayak itu. Disampaikannya beristighfar Imam Ghazali ini bahasanya ya Allah, sampai kayak itu adingku tahu ke dalam hatiku tahu. Nah dari situ sih dimulai mendalami bahimat tentang masalah ilmu tasawuf. Nah itu kisah riwayat lah, kisah-kisah itu macam-macam hidayah orang. Nah, adapun malam ini kita baca sedikit tentang manaqib sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumikum bid-dharain amin. Jadi di sini apa namanya? Beliau ini digelar lah sebagai hujjatul Islam atau pembela Islam karena beliau itu bila masalah hukum-hukum ketika ditanyakan tentang masalah Islam, beliau yang tampil di hadapan gitu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ini adalah diantara daripada tokoh pemikir Islam, orang yang ya pemikir ulung dalam hal itu tuh, dan telah mendapatkan gelar yaitu Hujjatul Islam atau pembela daripada Islam di kalangan kaum muslimin masa itu. Beliau ini kalau ada salah khilaf kutubnya 3 hari ya. Kalau ada salah undangan rasanya ada dulu kita baca. Ada ingat lagi 3 hari ya kutubnya sidin kalau ada salah. Beliau ini bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, bahkan juga di kalangan orang yang bukan muslim lah, bukan Islam, orang yang beragama Islam kenal. Kenapa? Orangnya baik, kada berpilih baik ini lawan siapa. Ilmunya sangat luas, pengalamannya dan keahliannya di bidang ilmu tasawuf, dan juga dalam masalah pembentukan dalam rohani, masalah rohani sudah menjadi ciri-ciri keunggulan beliau rahimahullah. Sementara kitab Ihya Ulumuddin yang beliau tulis telah diakui kehebatan dan keagungannya oleh oleh kawan dan lawan. Jadi maksudnya lawan di sini, ini kitab ini nih bahaya. Tapi ini kitab kitab yang maestro kan orang tuh kita ketahui lah. Jadi terkenal kitab itu sejak dulu sudah dari kawan maupun lawan sidin. Ya sayang bencinya ini kitabnya kada nyambung karena orang belum sampai kepada hakikat ilmu itu tersebut. Jadi makanya banyak orang mengkritisi kitab Ihya Ulumuddin di zaman sidin waktu itu. Bahkan sampai ini pun masih ada, cuma sudah terlambat. Siapa yang mengkritisi Bubuan Wow tuh nah? Bubuan Wow. Berwaluh. Nama beliau ialah Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah taala. Beliau dilahirkan di kampung Ghazalat. Jadi wajar Al-Ghazali kayak Abdul Qadir Jailani kampung Jailan yang ada. Al-Banjari Banjar yang ada. Al-Gambuti Gambut yang lah. Al-Kalwai Kalwa, tambani tambahan. Sarahnya tambahin apa kasih tuh? Orang mana. Macam-macam yang ngaran tak kenapa ayo ada. Di kawasan At-Tusi. Itu adalah sebuah kota yang ada di timur laut Iran. Sekarang ini beliau dilahirkan dari kalangan keluarga yang miskin, orang miskin lah. Jadi jangan putus asa, biar miskin pun bisa aja jadi wali-wali besar. Tapi wah ini anak masuk pondok pesantren itu ada sedikit biaya, paling murah 3 juta
paling larang 13 sampai 15 masuk. Sebulan 2 bulan ampe hilang 15 juta. Ya ada. Kan orang macam-macam hendak kali ibaratnya jadi orang alim, kebiayaannya masuk pondok kalangan. Paling murah wah ini 5,5 600 bulanannya. Sidin tuh beca kuliahan sehari 20.000. Anak masukan anak pondok. Ya ada. Ini yang keluar dari pondok, petang-peteng membawa ilmu, mahina orang-orang yang ada ilmu. Padahal orang kan kayak alim juga cuma duit tak ada. Ya ada. Itu masalah status saja. Intinya di mata Allah apa nah? Bisa nang alim itu, nang hina di mata Allah, nang miskin tadi Pak, karena ketawaduannya, kemiskinannya, rendah hatinya, bisa derajatnya di mata Allah lebih tinggi. Jadi kita kada tahu. Jadi itu masalah. Memang kadang kalau dipungkiri orang yang berilmu dimuliakan. Kenapa? Karena keilmuannya. Karena di situ sini banyak orang mencari jalan keluar melalui ilmu sidin. Orang yang berilmu ini pemikirannya luas. Ya kan? Kadang-kadang bila ditakuni masalah apa yang bukan bidang sidin bisa dapat sidin. Karena keluasannya ilmu. Tapi kalau orang bisa memakai karena keluasannya ilmu, hatinya pun luas. Karena bisa mengemukakan hukum atau mengambil apa ngarannya hukum-hukum itu kadang-kadang kada terlalu kejam gitu nah. Haram nih kada awak ada mau itu sih. Di anu dulu dicari anu-anunya celah-celahnya. Karena misalnya dasar hukum ini haram, tapi ketika situasi dan kondisi lalu menjadi boleh misalnya. Karena kaidah usul fikih itu kan kayak itu. Al-hukmu yaduru ma'illah, tergantung alasannya. Ya ada. Menurut orang bertasawuf, fikih yang bertasawuf, ilmu tasawuf itu menoleransi hukum fikih. Mun fikihnya kejam lah kayak ini, karena Allah tuh bahwa hukumnya sudah aja. Karena dia toleransinya sama sekali. Beda zaman dulu lawan ini beda lah. Dulu hukum-hukum sembahyang membawa handphone nggak ada. Wah ini ada timbul. Fikih apa? Fikih kontemporernya ada dalam kitab Al-Fiqhul Islam Adillah tuh. Itu kalau terjemahannya 12 jilid. Kalau kitab Arabnya 10 jilid. Itu harganya 2 jutaan tuh. Itu fikih. Bila pian bisa membaca itu kitab, alim sudah orang tuh. Al-Fiqhul Islam Adillah tuh karangan Al-Wahbah Juhaili. Memang tuh luar biasa orang. Masalah fikih yang bisa kita baca masalah berapa kulah. Masalah kulah tuh beda sudah di situ lawan kulah. 2 kulah, ukuran 2 kulah kitab-kitab yang dulu tuh sudah beda. Jadi banyak Masya Allah. Nah, jadi apa namanya? Walaupun beliau itu dari kalangan orang miskin, tapi beliau termasuk daripada orang yang kuat-kuat dari bidang agama. Oleh karena itu, orang tua beliau ini meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Nah, maka beliau terpaksa menghadapi kesusahan dan getirnya hidup, itu nah, pahitnya hidup di dalam usaha mencari ilmu ini di waktu kecil dasar banyak gangguan dan cobaannya. Dan pengalamannya ini sangat banyak memberi makna kepada kehidupan beliau di masa tua. Jadi ulun keingatan inilah apa namanya? Dulu zaman kayak ini nah, Imam Syafi'i ini orangnya ahli ibadah, orangnya alim. Kadang kau dipungkiri orangnya cerdas, kadang kau dipungkiri. Tapi kalau diadu kecerdasan yang orang nang wahimi yang paling cerdas, kira-kira cerdas siapa? Cerdas orang wahimi. Kenapa? Sidin cerdas di zamannya, dan Sidin alim di zamannya, dan Sidin ahli ibadah di zamannya itu wajar. Karena dulu gangguan-gangguan tuh karena lebih banyak. Kalau wah ini banyak orang sebabnya turun pada rumah melihat cawat sudah kayak apa hendak yang artinya gangguannya zaman wah ini berat benar. Sama orang penemu lampu ini kan ada lampu LED nih bahari nih. Siapa? Thomas Alva Edison kah? Atau Thomas Georgi kah? Penemu lampu nih. Nah dulu lampunya biasa aja, dikembangkan. Siapa? Siapa guru? Apakah itu nah tapi tahu jual modelnya beneran langkah itu tuh nah. Nanti dahulu tuh kayak itu kalau itu dikembangkan orang. Nah lampu LED ini nah wattnya sedikit, lampunya cahayanya tarangnya kada. Itu sama benar kalau dikiasakan ilmunya sedikit aja cuma cahayanya nurnya nih nah luar biasa. Ya kada. Ini walaupun ilmunya luas tapi nurnya kurang. Kenapa?
yang maulah jadi kurangnya ilmu tapancar itu apa? Mungkin karena ilmu yang ia miliki itu diakuinya benar, itu ilmu kok, bisa jadi kayak itu. Wallahu a'lam. Nah, jadi dulu keingatan ini orang-orang dulu apa namanya mudah menjadi wali Allah itu karena maksiat kan, tapi ada maksiat tuh kan, tapi ada. Imam Syafi'i maulah kitab fikih itu di pinggir sungai Dajlah. Jadi bila sidin banyak banyu ketika itu, makanya beda hukum masalah lawan Imam Malik kan. Imam Malik di gurun pasir, sidin maulah kitab masalah kitab fikih. Jadi beda cara mengaplikasikan cara berwudunya. Imam Syafi'i sampai 3 kali, Imam Malik sekali aja. Kan itu kalau lah beda sudah. Nah itu dah. Jadi kada khawatir, tergantung keadaan. Apalagi imam besar, sidin menuntut ilmu mulai dari miskin, bahkan saat kada pernah sugih misalnya, lihatnya masalah hukum belain pulang, mairit. Jadi hukum fikih itu banyak tentang diirit-irit aja, banyu dihemat lah. Baudu itu baiknya pak mulai rumah daripada mulai masjid. Kenapa? Kita terlalu banyak membuang banyu masjid ya misal. Maka itulah bagusnya kalau afdalnya kan baudu mulai rumah. Apalagi banyu misalnya baudu di rumah tuh manimba, jarang dibawa ke rumah misalnya. Mana membuang-buang, sayang terlalu berhemat-hemat. Jadi baudu afdalnya kayak apa? Sekali-sekali aja, sekali muah, sekali tangan. Itu lebih afdal loh biar. Walaupun Imam Syafi'i kata kayak itu. Karena Imam Syafi'i jual maulah kita pikir ketika itu di pinggir sungai Dajlah, sungai banyu banyak. Jadi beda keadaan. Jadi sifatnya hukum itu subjektif. Ujar ulun nih angka 6, ujar kian angka 9, bakal karasan pembunuhan tetap bujur sama-sama bujur. Kan itu karena beda. Ya ada. Jar ulun binian nih cantik, ujar pian kada. Ujar nakawan di situ sadang. Padahal itu jauh orangnya. Hukum itu subjektif sifatnya katakan, jadi jangan bakal karasan. Kayak itu aja. Jadi tapi ngalih kata kita. Membajar si A, ini hukumnya jar si B bujur sama aja bujur, ujar si bujur, ujar nah si A bujur, ujar si B bujur. Nah, sesuai karena sifatnya subjektif. Kan gitu. Nah jadi ulun keingatan, jadi kayak kisahnya karena apa? Ulun bisi kawan. Jadi orang-orang yang zaman ini kan ini banyak banget pondok pesantren nih di mana-mana menjamur lah dengan metode-metode yang mengasihkan. Kadang-kadang kita tertarik. Biayanya mulai kau dijangkau ketika pembukaan karena menarik santri kan. Tapi yang sudah berkembang nih semakin naik semakin belarang-belarang. Mulai 2, 3 juta, 4 juta sampai 7 juta standar sudah. Jadi yang orang-orang yang kada mampu nih kasihan iyalah anak masuk pondok pesantren supaya anaknya jadi orang alim juga anak awal. Jadi kita perlu kasihan juga orang-orang kayak itu. Adalah yang wani menggratiskan pondok pesantren kecuali inya sugih. Hah? Jadi jangan bila tuh mengaji bila mengajarkan anak jangan bayarlah gratis ya. Burit belah kayak itu ada dia. Jangan anak gratis-gratis, bayar juga. Kenapa? Supaya ada mujahadah, artinya ada korban gitu maksud ulun. Gratisan kan misalnya menjual agama aja, bukan itu maksudnya ada. Ya kan orang salah paham. Kisah lu jual agama itu jadi pakai ini ya kan jangan kayak itu. Kayak itu pang sudah supaya ada pengorbanan. Zaman Rasulullah lagi bari berkorban aja sahabat. Jadi ada kisah, belum masuk ke kisah dari tadi kakak itu aja lah. Ada supaya panjang kisahnya kayak itu. Ulun ini bisi kawan di Martapura tuh sini orang sugih benar. Tanahnya sertifikatnya 40 kemudian 40 sertifikat. Termasuk kalau kada salah sini bukan juriat juga. Cuman kebetulan juriatnya ini dari bukan kalangan orang nah akhirnya nih kada alim. Orang yang diberikan kelebihan harta banyak. Di Martapura tuh tahu banyak orang yang tahu kayak itu nah rumahnya tuh. Jadi punya anak 3, binian ini 2, yang adiknya lakian seekor. Yang kakak yang pertama ini binian ini anggota dewan. Binian, yang kedua dokter. Sukses nih. Yang ketiga lakian mabuk aja gawian. Kada mau sekolah mulai dulu. Jadi membaca kada bisa. Membaca tuh kada bisa. Membaca kada bisa. Ini mabuk aja gawian. Jadi abahnya ini kan duda nih. Lalu napa abahnya hendak kawin. Pas hendak kawin tuh anak ini kada mengizinakan. Kebetulan ketika itu tanah ditawar orang harga 25 M harganya. Tanah ini nah.
ada tuh situ mata kuliah tuh luas anunya, tan rumah sini luas halamannya. Habis itu nang anak ini kada setuju sidin kawin karena berbetulan dengan tanah itu payo. Takutannya hartanya kalau ada bini anom kayak itu nalah. Jadi nama jadi nang berdua ini nih rabut artinya menyuruh merabuti adingnya tadi disuruh rabuti sertifikat di tangan abah itu. Ditukarannya minuman bisilah adingnya nih nang dua bading bebinian nih tukarannya bisilah adingnya nang ini nang minum mabuk supaya mabuk benar supaya merabuti sertifikat di tangan abahnya itu. Jadi berabut tar sertifikatnya dikarasinya dirabuti kalau soalnya ditunjulnya abahnya nih tahan tok ke dinding kepala pas ke lantai mbak itu pulang mati ulangnya. Buannya nang bertiga tuh ya membawa ke rumah sakit. Abut buan keluarga nih kan ini. Dia tanya ke rumah ada bininya yang lakian tadi tuh yang pembungsunya tuh nah. Aduh baninya sering mandakan, ada mandakan kok tampar ikan ini sepupunya bukan lagi pandai. Mau ada mandakan kok tampar di mana? Di abaikan abah di mana aja. Yang sepupunya nih kan. Bawa ke rumah sakit soalnya kisahnya kayak ini. Datanginya ke rumah sakit langsung dia mabuk tadi di kacaknya tamparin langsung. Abah jadi satpam di rumah sakit itu sudah dipadahi juga. Ini yang pukul ini keluarga juga karena ini aja. Nah ini kada sampai kasusnya ke polisi karena dirahasiakan. Kenapa? Ya kayak tadi lah gara-gara harta tapi kada pernah ilmu agama ini tahu. Ilmu agama ini sempit pada orang. Padahal kalau salahnya bonjuriat juga. Bon Arab kan. Nah jadi di situ tuh gambaran kita apa maksudnya orang nambah ilmu, orang nang miskin nih anak bener, anak jadi alim. Ketika orang nambah duit, kenapa kada mau anaknya nih? Nah ternyata lah maksud untuk apa? Itu tuh dasar ilmu agama supaya ada remnya juga kita daripada hendak berbuat salah. Remnya ada tuh nah. Ya kada. Padahal pendidikan kada kurang. Cuman bila sudah kita kenal ilmu agama, dilajari akhlak dan adab, maka kita merem ini salah nih kada. Ini yang baik ini nang ada tahu kita. Nah, jadi kadang-kadang lu miris kan melihat kekawanan nang kada mampu nih nah, anak-anaknya nah, hendak mana mas hendak kayak guru yang masuk pesantren anaknya nah. Cuman nah ini biaya kada ada. Ada nang gratis ada juga bang, cuman jarang benar. Dan itu terbatas juga orangnya. Masya Allah. Nah, jadi nah kayak kita nih ada sudah kesempatan apalagi yang masih mondok lah. Manfaatkan kesempatan tuh bujur-bujur. Doakan kuitan yang membiayai mudah-mudahan sini sehat walafiat terus lah. Sini mbak usaha pian tapalu dingin kadang-kadang seharian bila beli ke rumah guring aja lagi kan sawat begayaan naon kita kuitannya nah ya kada. Anak tuh aset kita tuh anak tuh lah aset dunia akhirat tuh. Yang diremehkan juga sekolah pondok nih yang besi ilmu tuh insya Allah tuh bermanfaat aja. Begara-gara ini menuntut ilmu, inya insya Allah dapat hak ilmu yang sebenar tuh bisa. Tapi amun inya dasar bisi tabiat nang kada baik dari awal, ya kada bisa kada dapat hak yang sebenarnya ilmu tuh. Iya kayak itu aja koyo sombong, ya kada koyo indah koyo hak itu masih merasa belum dapat haknya tadi. Nah, kayak itu telah. Jadi mudah-mudahan bubuan pian yang masih mondok, jelas mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktu yang masih ada. Mudah-mudahan panjang umur sampai tuntung, ya kada. Mudah-mudahan kok kuitan pian orang tua yang masih hidup yang membiayai sekolah kita nih nah. Ada sedikit nih apalagi bisa anak banyak. Saikong sekolah di pondok ini biayanya 700 misalnya kali berlima. Kan kemana sih mencariakan? Padahal tukang aja deh. Uang ulah duit. Itu. Artinya bang usahakan bener sidin kita nih kada tahu pang kita nih tahu ada anak-anak nih. Bah duit nukar ini. Ayo anaknya insyaallah ada aja. Han tabahnya kuitannya insyaallah. Ayo anaknya. Indah anak ini berpikiran macam-macam. Bila terlambat ya kada ingat abah jangan bisa bener juga sidin. Padahal dia tagih sidin sudah pimpinannya minta maaf guru lah. Ulun belum ada dana lagi nabi biaya gesan bulan ini misalnya. Terus di mandiri. Ada anak nih tagih lalu kuitan. Han kuitan ini bisa bener juga lah insyaallah. Dan sidin sehat walafiat terus. Nah jadi mungkin itu dulu lah ada kok banyak kita baca yang penting walaupun sedikit kita baca tapi keberkahannya tuh banyak ya teman.
Jadi mudah-mudahan berkah kita berkumpulan ini sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan afiat, diberikan keberkahan umur, dan mudah-mudahan keluarga kita yang bergaringan, kuitan yang kada sehat, lagi sakit misalnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua yang sudah mendahului kita diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya. Dan mudah-mudahan bubuan pian diberikan keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, dan mudah-mudahan anaknya menjadi anak saleh dan salehah berkah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menuju surga Allah berkumpul bersama Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man wasalafa salih wa hadratin nabi al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil qulubi wad dawa'iha wal 'afiyati lil abdani wa shifaa'iha wa nuril absari wal jiyaiha wa ruhil arwah sil baqa'i wa ala alihi wa sahbihi fi kulli matin wa ala nasl ahwadin wa sa'ilullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa faqina fiqhana wa faqina fid din wa 'allimna ta'wil wa zuqna fa istiqamah innaka ala kulli shay'in qadir. Makhtim lana bil Islam, makhtim lana bil iman, makhtim lana bil ihsan, makhtim lana bi husnil khatimah, makhtim lana bi ma'rifatillah ya rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Marilah berata